kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Gemar Membaca Alkitab. Bersama-sama saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita berdoa. Kita memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jika saat ini atas berkat dan kesempatan yang Engkau berikan, kami bersama-sama akan membaca, merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab, yang kami percaya menjadi sumber kekuatan dalam kami menapaki perjalanan kehidupan. Untuk itu, anugerahkanlah kami kekuatan dan hikmat, sehingga firman-Mu sungguh memberikan kekuatan dan penghiburan, terlebih pengharapan bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dalam Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23 yang demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini menunjukkan sudah belasan tahun Yusuf dan adiknya Benyamin terpisah. Kemungkinan besar Benyamin masih kanak-kanak ketika Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemungkinan besar juga Benyamin tak mengenali kakaknya Yusuf. Dan kini Yusuf begitu ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Keinginan Yusuf sangat wajar mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Ia tidak ingin saudaranya seibu itu mengalami senasib seperti yang ia alami. Dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak. Jadi karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya dari yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir.
Dan sungguh rasa bahagia dan haru yang dirasakan oleh Yusuf ketika ia bertemu dengan adiknya Benyamin. Bahkan dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Jemaat yang terkasih, apa yang dilakukan Yusuf menunjukkan kedewasaan diri dan imannya. Sekalipun Yusuf mengalami banyak penderitaan, ia dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi kedewasaan iman Yusuf menuntunnya untuk tetap mewujudkan kasih kepada saudara-saudaranya yang lain, khususnya kepada adik yang ia kasihi, Benyamin. Kasih kepada orang yang terkasih, kasih kepada saudara-saudaranya tetap ada di dalam dirinya, sekalipun ia mengalami begitu banyak penderitaan. Dan bukankah ini yang harus kita teladani dari Yusuf? Di tengah segala luka yang kita hadapi, di tengah segala penderitaan yang mungkin saja kita rasakan, seringkali penderitaan dan luka itu menutup hati kita untuk mewujudkan kasih kepada yang lain. Namun belajar dari kedewasaan iman dan diri Yusuf, setiap hal sulit, bahkan luka penderitaan yang ia alami, tak menutupi kasih yang ada dalam dirinya. Ia tetap mampu mewujudkan kasih itu, bahkan kasih yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari bersama melalui firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada setiap kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita yang pasti pernah terluka, kita yang rapuh, kita yang pasti juga pernah mengalami kekecewaan, untuk tetap memiliki kedewasaan dan dalam iman. Terlebih, kita pun juga tetap mewujudkan kasih kepada orang-orang terkasih, sehingga kehidupan kita, bagaimanapun keadaannya, kita tetap dimampukan olehnya untuk mewujudkan kasih dan berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah semakin menguatkan kami, khususnya kami manusia umat milik-Mu yang pasti pernah mengalami luka, kekecewaan dalam hidup kami, bahkan penderitaan. Namun biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semakin memampukan kami untuk memiliki kedewasaan dalam diri dan iman kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap mampu mewujudkan kasih kepada sesama. Hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi berkat seperti yang Tuhan kehendaki. Tentu kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami manusia. Kami senantiasa membutuhkan pertolongan dan kekuatan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan saat ini semakin menguatkan dan mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kau